Kita akan membahas topik Wechsel Preposition, kata depan yang bisa diikuti datif dan akusatif. Pemahamannya begini, preposisi ini semua dalam bahasa Indonesia kira-kira berarti di atau ke. Kalau kita mengatakan di atas meja karena ada di, maka mejanya menjadi datif. Sementara kalau ke atas meja karena ada ke, maka mejanya menjadi akusatif. Jadi harus bisa merombak bentuk meja dari datif ke akusatif dan sebaliknya. Begitu juga dengan pengertian lain, misalnya di dalam kamar, ke dalam kamar, di bawah meja, atau di samping TV. Memang agak rumit, karena itu lebih baik kita langsung melihat contoh soalnya supaya lebih bisa leluasa memahami dan mungkin juga lebih meresapi. Contoh pertama, burung hinggap di atas ranting. Pada bagian A, an dem Ast, an bukan di atas tapi lebih cenderung ke sampingnya. Di B, auf einem Ast, auf di atas, dan einem Ast datif sehingga di atas ranting. Ini bisa dipakai. Pada bagian C, über artinya memang di atas, tapi di atas tidak mengena ke ranting. Jadi salah. Dengan begitu bentuk kalimatnya adalah der Vogel sitzt auf einem Ast, di atas sebuah ranting. Tambah paham ya? Oke. Kita lihat contoh berikutnya. Anak-anak naik ke dalam bis sekolah. Di jawaban A, in einem, itu bukan ke dalam tapi di dalam. Tidak mungkin naik di dalam. Pada bagian B, naik ke dalam bis, itu bisa dipakai. Pada bagian C, naik bukan ke dalam tapi auf, ke atas. Tidak mungkin naik ke atas bis. Jadi yang dipakai adalah B, sehingga bentuk kalimatnya die Schüler steigen in den Schulbus ein. Verbanya einsteigen, kata kerja terpisah, maka ein harus ada di belakang pada kalimat. Tambah paham? Kita lihat contoh berikutnya, yaitu pria ini terjun ke dalam air, terjun ke air. Di A, ans Wasser. An bukan ke dalam tapi lebih cenderung ke samping, sebelah sampingnya. B, in das Wasser artinya ke dalam air itu. Kenapa ada kata itu? Pada bagian C, im Wasser, di air, tidak mungkin terjun di air. Dan D, ins Wasser, ke dalam air, tanpa ada kata itu. Ini yang dipakai. Jadi kalimatnya der Mann springt ins Wasser. Mudah-mudahan paham ya. Kita lihat sekarang contoh berikutnya. Sepertinya contoh terakhir kemungkinan. Anak ini tidur di atas bantal. Pada bagian A, im Kopfkissen itu di dalam. Tidak mungkin. B, an dem Kopfkissen. An berarti di samping merapat. Juga tidak kena. Pada bagian C, auf dem Kopfkissen, di atas, dan bantalnya pada datif, berarti di atas bantal. Ini bisa dipakai. Pada bagian D, auf einem Kopfkissen, di atas sebuah bantal. Sebuah mengganggu di sini karena anak ini tidur di ranjang, cuma sayangnya tidak di ranjangnya tapi di atas bantalnya. Jadi harus adanya, yaitu C. Jadi das Kind schläft auf dem Kopfkissen. Contoh terakhir, anak-anak pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah. Die Kinder gehen in die Schule. Pergi ke. Ini cocok. B, die Kinder gehen in der. In der artinya di. Tidak mungkin pergi di sekolah. Pada bagian C, die Kinder gehen nach der Schule. Tidak bisa karena nach tidak termasuk kelompok kata depan ini. D, die Kinder gehen zur Schule, ini betul, tapi zu juga tidak termasuk pada kelompok kata depan ini. Sehingga jawabannya adalah die Kinder gehen in die Schule, yaitu A. Oke, mudah-mudahan paham masalah yang rumit ini. Dengan begitu saya mohon diri dulu. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.